Oke, selamat malam semuanya, Mitra Desa Nasional, Senusantara, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih bisa bertemu walaupun di Android, di HP kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat dan penuh keberkahan. Amin. Dan malam ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung semuanya di Zoom nasional yang hari ini kita akan mendengarkan tentang materi perlombokan percapian, bagaimana membongkar tanaman cabai dengan pakarnya, dengan praktisinya, yaitu Bapak Mulyono Heru, leader dari Lamongan sekaligus praktisi Lombok. Malam ini host darurat kita, urgent kita minta bantuan untuk Bapak Budiono. Beliau adalah seorang kades dari Ngantru Kediri yang hari ini akan membawa acara di Zoom malam ini. Karena kondisi saya lagi di perjalanan, makanya saya minta host untuk dari Pak Budi. Siap Pak Budi ya? Siap. Ya. Siap. Ya. Oke, selamat datang yang terhormat Bapak co-founder kita, Bapak Insinyur Saiful Muin. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menyuil kita, menyentil kita, memberikan semangat kepada kita semuanya. Dan selamat datang untuk semua mitra senusantara. Oke, tidak lama kita mulai Zoom malam ini yang waktu seluas-luasnya kita berikan kepada host dan narasumber kita malam ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bismillah hamdan wa syukranillah sallu ala Muhammad rasulillah. Iya, ini semua teman-teman dulur-dulur tani di Indonesia. Ini Pak Ustadz Gozin dan Ustadz Zen juga datang dan semua yang ada di Indonesia tidak saya sebutkan satu persatu. Yang jelas pada hari ini puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam di qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada hari ini saya memohon izin kepada para teman-teman yang hari ini saya mendapatkan amanah untuk membawakan acara yang akan dilaksanakan oleh narasumber kita yaitu Pak Mulyono nanti sebagai pakar percabean Bongso Lombok. Nanti ini pedes-pedesan yang saat ini petani kita lagi banyak problem, diantaranya yaitu saat ini panen 1 kental yang bisa dijual hanya 10 kilo, 20 kilo. Inilah nanti pakar Lombok kita, Pak Mulyono, yang akan mengatasi masalah tersebut, karena hari ini istilahnya yang banyak di lapangan yaitu namanya penyakit petek. Ya, saja untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman PID yang telah memberikan saya untuk tentang budidaya tanaman cabai ini, teknologi akurat. Dan sebelum saya menyampaikan, wabil khusus yang malam ini juga hadir, yang telah banyak kenal kita malam ini Pak Yono. Oke. Iya, siap, monggo. Di sini saya tidak, maaf, saya tidak akan menggurui, tapi kita belajar bersama. Kita nyantai, kita belajar bersama bagaimana tentang budidaya tanaman cabai dengan karena waktunya juga tadi. Tapi kalau pemaparan cabai ini, saya kira 1 hari pun nggak akan selesai kalau dari mulai pembukaan sampai dengan panen. Ya. Namun saya hanya akan memberikan gambaran secara umum dengan penggunaan bis, ya. Karena bapak-bapak tentu lebih memahami tentang cabai, namun mungkin dengan produk yang lain atau dengan produk-produk. Ya. Pak Mul, instruksi sebentar. Pak Mul, instruksi sebentar. Untuk para peserta pada waktu narasumber memberikan materi, mikrofon agar di-off-kan, agar tidak mengganggu konsentrasi materi malam ini. Mohon maaf. Semua peserta mikrofon di-off-kan pada waktu narasumber memberikan materi. Terima kasih. Dilanjut Pak Mul.
Jadi saya ulangi, saya bukan menggurui atau memberikan materi ini, tapi kita sama-sama kita belajar, Bapak-bapak akan lebih memahami, ya, lebih mengerti tentang bagaimana pola tanam cabai. Ya. Karena waktu juga yang terbatas, karena kalau cabai ini tidak cukup 1 hari, Pak, ya. Kalau kita ngupas dari pembelian sampai dengan pasca panen itu nggak cukup 1 hari. Tapi apa yang ada di lapangan selama ini yang harus segera kita lakukan, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan penggunaan pupuk Piscatura. Yang pertama, ya, ini secara umum aja, gambaran secara umum yang perlu saya sampaikan adalah tentang tanaman cabai. Kebanyakan yang kita ada di daerah desa-desa, dan kemarin juga saya masuk ke wilayah pedesaan, daerah Klating. Ini tanam cabai ini yang banyak ini sistem cabut. Ya. Sistem cabut atau apa ya? Istilahnya kalau tanaman itu sudah tinggi terus ditanam. Nah, ini yang akan kita bicarakan, sedikit kita lebih ke depan untuk dengan cara yang modern, yaitu dengan menggunakan polybag atau menggunakan plastik, karena di sini nanti dampaknya itu akan lebih besar, ya. Kalau dicabut itu akarnya dia putus, otomatis perkembangannya dia satu kurang. Yang kedua, nah ini bakteri ataupun penyakit-penyakit dia akan mudah menyerang. Itu satu. Yang kedua, ya, sebelum tanam, kalau mengenal pupuk kimia ini kan, untuk tanaman cabai ini, kalau kita hitung yang sebenarnya, ya, ini adalah 4 kali lipat penggunaan pupuk pada tanaman padi. Jadi yang saya lakukan, tanaman cabai itu penyerapan pupuk 4 kali lipat tanaman padi. Nah, kita kan bisa menghitung, ya, kita bisa menghitung. Jadi jangan sampai nanti kalau pada tanaman cabai lah itu nyemprotnya kalau gitu sering, Pak. Orang yang bertanam cabai ini adalah petarung. Kalau di network mereka adalah petarung di lapangan. Ya. Jadi orang tanam cabai ini tidak akan menghitung, wah ini pupuknya habis sekian, jelas tidak. Mereka yang dihitung adalah profitnya. Ya. Secara umum, tadi dari kemarin saya hitung-hitung, kalau cabai itu 1 hektar, kebutuhan pupuk kurang lebih 18 sampai 22 box per musim, 1 tahun. Ya. Nah, nanti kita bisa sharing. Jadi saya akan mengarah ke cabai rawit, Pak, ya, karena ini yang saya lakukan. Kalau secara hitung-hitungan masih menguntungkan cabai rawit daripada cabai besar, ya. Itu makanya saya akan sedikit nanti memaparkan tentang cabai rawit, dan ini yang banyak diminati di pedesaan, ya. Ini untuk wilayah saya yang di Lamongan. Satu yang paling penting lagi adalah ketersediaan air. Kebanyakan orang tanam cabai itu biasanya, ya kita lihat di desa-desa, saya bukan yang intensif, Pak, ya, yang desa-desa jagung di bawahnya langsung cabai, itu banyak, ya. Ya. Ketersediaan air, karena cabai ini yang dibutuhkan sebetulnya adalah pada musim panas. Tanam cabai itu yang lebih bagus hasilnya itu adalah pada musim panas. Kalau musim penghujan ini banyak penyakit yang menyerang, ya. Tinggal kita itu maunya tanam cabai ini sambilan atau kita intensif. Itu saja. Kalau sambilan ya tak oleh-oleh kan gitu. Tapi kalau kita intensif, kita lakukan yang sebenarnya kita tanam cabai, katakanlah mau 1 hektar, mau setengah hektar, mau 1 hektar. Ya. Kalau hitung-hitungan itu tadi 1 hektar per musim, yaitu per tahun, itu kurang lebih 18 sampai 20 dapur. Lantas yang ketiga, syarat cabai itu bagus. Ya, ini untuk pH normal itu adalah 6,0 sampai 7,0. Itu syarat untuk tumbuhnya cabai yang bagus. Ya. Jadi saya hanya gambaran umum, bukan mulai dari benih sampai pasca panen, bukan. Ini gambaran secara umum yang banyak kita temukan di desa. Tapi disinggung sedikit oleh Pak Yono tadi bahwa cabai ini banyak yang sekarang kena patek, ya. Yang umum ini kan penyakit patek, keriting, ya. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin hari ini, malam ini hadir atau tidak, ada beberapa WA tadi dari tadi siang, kurang lebih ada 9, ya, menanyakan tentang keriting, kena keriting cabainya itu bagaimana mengatasi. Tak suruh ikut hadir malam hari. Nah,
kalau toh tidak hadir, saya sampaikan supaya tanyakan kepada seniornya atau upline yang mengundang supaya nanti ditanyakan mungkin ikut Zoom ya. Jadi kebanyakan petani-petani yang kena penyakit itu maafnya ngomong dia kurang intensif Pak. Dia kurang intensif. Jadi kenapa kurang intensif? Asal-asalan. Saya katakan asal-asalan begini. Kalau memang kita mau tanam apapun ya, karena cabai ini termasuk tambang emas, 1/4 hektar saja, tetapi yang intensif, jangan dicampur. Jangan tanam cabai itu bekas tanaman tembakau. Jangan tanam cabai itu bekas tanaman terong. Ya, ini jangan. Kalau tanam cabai ya mungkin bekas padi, bekas kedelai itu akan lebih bagus ya. Bekas jagung, nah itu akan lebih bagus. Nah itu. Jadi berbagai penyakit yang ada pada tanaman cabai karena yang kita temui di pedesaan mereka itu tidak intensif. Tuh. Lantas untuk pupuk BLIS ini ya, jadi sangat luar biasa. Saya juga sangat bersyukur seandainya pupuk BLIS ini saya temukan pada waktu saya tanam cabai ya, karena saya juga pelaku Pak ya. Jadi cabai ini saya bukan hanya teoritis, tetapi saya memang pelaku ya cukup lama, dan alhamdulillah saya juga pernah hidup dari cabai gitu ya. Nah, kalau ditemukan BLIS ini kita tarik ke belakang, mungkin alhamdulillah ya. Saya katakan alhamdulillah, karena apa? Karena kandungan yang ada pada BLIS ini, di situ sudah komplit Pak ya. Kalau dulu maaf saya nggak perlu sebutkan, tetapi kalau tanam cabai kan harus kita pakai pupuk perangsang A, katakanlah, saya nggak akan menyebutkan ya. Pupuk buahnya pakai perangsang B. Di BLIS tidak perlu pakai perangsang B, pupuk perangsang itu tadi. Kalau ya Bapak tanam mulai dari awal dengan teknologi BLIS, insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haus tadi mengenai penyakit patek, keriting, insya Allah kerugiannya itu akan lebih sedikit karena di situ sudah komplit. Nah, satu, timbulnya keriting pada tanaman cabai ini tidak harus penyakit Pak. Keriting pada cabai itu tidak ini cabainya keriting, nanti carikan obat apa? Tentu dia penyakit. Bisa saja keriting itu ditimbulkan dari gin cabainya, bibit awalnya. Yang kedua bisa saja ditimbulkan dari akar. Apa ya? Kalau bahasa Jawa itu kalau di Lamongan katakan itu membersihkan rumputnya itu Pak di bawahnya. Ini khusus yang nggak pakai pulsa. Ya. Kan nggak boleh cabai itu pakai alat seperti cangkul, terus cangkul yang kecil, kan nggak boleh. Nggak boleh sampai cabai itu akarnya putus. Itu dua. Yang ketiga bisa juga ditimbulkan dari keriting itu waktu panen. Panen itu kan daunnya nggak boleh tuh sampai kepetik. Usahakan dipegang tangkai, khusus tangkainya saja. Gagangnya, yang kecil itu apa namanya. Jadi kita pegang batangnya, kita petik. Nggak boleh tuh sampai daunnya itu ngikut. Itu akan menimbulkan keriting. Dan yang keempat itu bisa juga dari hama. Kalau hama kan kita atasi dengan pestisida. Jadi sebaiknya kalau tanaman cabai, ya mulai dari awal kita tanam, mulai dari awal kita melakukan penyemprotan baik fungisida maupun pestisida. Itu saran dari saya, ya. Karena apa? Karena sekalipun BLIS ini sudah imunnya kuat, ya, seperti manusia saja, seperti kita saja yang barusan kejadian corona, ya, katanya sudah vaksin kok masih mati. Nggak ada corona pun kalau yang namanya manusia itu kan tetap mati, Pak. Entah kapan saatnya kan gitu. Jadi sudah divaksin kok masih bisa mati. Paling tidak kita sudah meminimalisir daripada adanya penyakit itu tadi. Tuh, jadi kalau saran dari saya untuk penggunaan BLIS cabai jangan menggunakan unsur N. Maksudnya N tunggal, urea. Nah, jadi kalau bisa gunakan NPK yang kandungannya N-nya kecil tetapi P dan K-nya itu besar. Mungkin kalau di tempat
tempat lain ada ya, itu 14, 18, 18 atau setidak-tidaknya 16, 16, 16. Jangan pakai N tunggal. Kenapa kok nggak pakai N tunggal? Ya ini maaf ya, mungkin nanti kita bisa sharing. Kenapa saya menyarankan tidak menggunakan N tunggal? Ketika N atau urea itu kita untuk pemupukan KB tanah itu jadi keras, Pak. Ya. Yang kedua, dengan pemakaian N yang berlebihan, maka akan banyak menimbulkan penyakit. Gitu. Jadi khusus tanaman hortikultura. Ya, di luar hortikultura, sekalipun masa vegetatif itu dibutuhkan N yang tinggi, tetapi jangan untuk tanaman hortikultura. Oh, nanti kita banyak sharing aja Pak ya. Lantas untuk penggunaan pupuk tetap saya menggunakan dengan 50% kimia ya, yaitu pada waktu pemakaian pupuk dasar dan pupuk susulan. Yang selanjutnya untuk susulannya, karena kita bicara masalah organik ya, ini saya sarankan untuk penggunaan garam. Garam, bleach, ya, itu untuk pemupukan susulan. Pemupukan kalau cabai ini penyemprotan kan dilakukan kan maksimal 7 hari, seyogyanya kan 5 hari sekali. Makanya tadi tak sampaikan, kalau sudah berani tanam cabai jangan bicara mengenai kok banyak nyemprot, kok banyak penyerapan produk. Please, yang jelas kalau tanam cabai itu ya penyerapan pupuk lebih banyak ya. Jadi kalau 1 bulan itu rata-rata kalau 1 hektar kurang lebih 2,5 dua bokan ya, 2 box 1,5 sampai 2 box per bulan. Makanya khusus teman-teman yang leader-leader di sini, ketika sudah dapat member yang tanam cabai, nah itu udah peluang itu. Tetapi jadikan mereka sampai sukses untuk tanaman cabainya. Untuk susunya setiap 2 minggu sekali campuran garam grosok ya, garam grosok dengan bleach. Jadi bukan garam yodium, garam grosok. Kenapa? Garam grosok di situ kan kandungan kaliumnya itu kan tinggi dan itu sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai. Cabai yang dibutuhkan hanya fosfat dan kalium saja itu yang dibutuhkan yang tinggi. Kalau N-nya kan masa vegetatif. Saya kira itu saya untuk sedikit pemaparan tentang cabai. Nanti kita banyak sharing ya. Mungkin saya yakin Pak Ustadz Faisal ini juga lebih canggih lah kalau masalah hortikultura. Karena saya tahu di Bondowoso ini adalah tempatnya hortikultura di situ. Dan saya sudah beberapa kali tempat ponakan saya juga di Bondowoso. Mereka adalah semangka sama cabai. Itu banyak. Saya kira itu yang sedikit pemaparan. Nanti bisa kita sharing yang kita perbanyak. Nah, ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.